Masih warna biru di sini. Oh, oh warna biru. Oke. Masih warna biru. Belum ketemuannya. Masih di Oh, introduction, belum. G. eh, Nah, ini sudah. Masih Sudah di ada intro nih. hijau. Yang ini sampun di discussion sudah, Bu? Belum, Pak. Belum. Masih literatur review. Oh, masih di review. Berarti internetnya masih belum stabil, Bu. Ngapunten. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara singkat mawon. Nanti ada pertanyaan lebih lanjut mungkin dari peserta. Oke. Yang jelas apa namanya sudah saya ini saya kasih catatan juga kok. Kemudian nanti discussion warna ada warna biru, hijau dan pink itu sudah ada tulisannya juga, ada catatannya tentang sekilas biasanya kita lanjut dengan kita ternyata baru dihubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Nah, ini yang dihubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada itu di warna pink ya. Jadi bisa dicek di file-filenya juga sudah saya share tadi di chat. Kemudian conclusion isinya tadi ya, hasil temuan, ringkasan, kemudian sama limitation of study gitu. Referensi jangan lupa pakai apa style 7. Nah, ini lengkap literatur review ya. Kalau yang versi tidak ada literatur review-nya, maka literatur review-nya digabung dengan introduction seperti itu. Ini kalau saya ganti eh, satunya, apakah sudah nampak? Belum, Gi. Belum tampak. Pak. Oke. Berarti masih belum stabil. Sebentar. Apa saya ganti paketan ya? Siapa tahu lebih stabil pakai pakai paketan data. Oh, ini tadi pakai paketan data, bukan? Putus. Sekarang apakah sudah terlihat, Bu? Masih proses, Bapak. Sesi. Mohon Suaranya jenengan putus-putus juga. Sudah terlihat? oh, sudah terlihat, Oke. alhamdulillah. Nah, sekarang lebih jelas suaranya. Nah, ini eh kalau yang ini, kalau yang tadi yang ini lengkap ya. Kalau ini terlihat, Bu, cepat misalnya saya gini geser-geser, terlihat. Lihat, Pak. Bisa Oke, lebih cepat dari yang tadi. alhamdulillah. Oke. Ini kalau literatur review tadi ya, ini yang ada literatur reviewnya. Jadi isinya teori-teori yang mendasari penelitian kita sama previous studies tentang variabel penelitian kita. Kemudian kalau yang method sudah jelas ya dari desain nanti bisa dibaca sendiri. Saya langsung go to discussion-nya yang saya ulangi penjelasan dikit biar lebih mantap. Nah, ini yang warna biru ini adalah awalan sekilas tentang penelitian, tujuan, partisipan, dan kontribusi penelitian. Kemudian yang hijau ini adalah temuan, ringkasan temuan. Yang warna pink sampai ke bawah, yang nggak saya blok ini isinya adalah dihubungkan. Jadi temuan kita dihubungkan dengan penelitian yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian untuk conclusion, yang warna hijau ini adalah temuan, ringkasan temuan. Warna kuning isinya adalah suggestion dan juga limitation of study atau batasan dari penelitian. Dan referensi pastikan menggunakan Apastal 7. Ini yang versi lengkap ada literatur review. Yang ini tidak ada literatur reviewnya. Intro langsung nyambung ke method. Nah, ini sudah saya kasih warna ya. Kalau yang hijau ini adalah tadi pengetahuan umum tentang variabel yang kita teliti. Kemudian yang warna biru adalah penelitian sebelumnya. Yang warna pink ini adalah research gap atau kritiknya. Yang warna kuning adalah tujuan penelitian dan kontribusi biasanya. Nah, itu. Ada research question, ini langsung method. Nah, dijelaskan ya, descriptive, qualitative approach menggunakan
model TAM. Biasanya AI seringnya pakai TAM ini. Ini dari setting dan partisipan. Nah, 25 ya. Kemudian ini bagusnya seperti ini, ada tabel demografi. Nah, ini di Sinta 2, Bu. Ngapunten. Yang ini artikel Sinta 2, kalau yang ini tadi artikel Sinta 1. Ya, data collection, instrumen sama ya, ada interview. Kemudian ini bisa dibaca sendiri. Insya Allah nanti gampang. Kemudian di bagian akhir discussion. Nah, ini saya warnai. Ini kebetulan discussionnya juga digabung sama temuan, tapi ditaruh di belakang discussionnya, gitu. Nah, ini yang warna biru ini adalah seperti yang tadi. Ini adalah temuan ringkas, ya. Kemudian yang di sini, yang warna hijau adalah dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi temuan kita dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian ada Sampah itu conclusion. kalau Ini bisa adalah temuannya. Yang ini adalah yang warna pink, masukan atau suggestion sama limitation of the study, seperti itu. Kemudian yang tadi belum saya jelaskan, yang ini terlihat, Bu, Apunten? Sudah terlihat. Oke. Yeah. Yang ini prosesnya ya teman-teman. Jadi submission, ada submission di sini prosesnya. Kemudian ada review. Tadi kalau ada artikel masuk, itu sebelum masuk submission sini, itu saya cek dulu initial screening atau initial review. Kalau sudah saya oke masuk di sini, setelah itu akan direview oleh 2 reviewer ya. Ini review pertama dan bawahnya ada reviewer kedua. Kalau nanti ini accepted, ini misalnya saya klik accept, nah berarti dia sudah diterima, nanti masuk copy edit. Nah, masuk copy edit sini, ini nanti bisa saya konfirmasi. Atau kadang kalau waktunya mepet tidak perlu, langsung kita proofread lagi, terus langsung masuk production di sini. Ya. Ini nanti nunggu bulan Agustus ya, kalau nanti diterima, seperti itu. Ini adalah rangkaian proses di jurnal, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin teman-teman kalau dari berbagai bidang ya, di UMS punya banyak jurnal, ada Sinta ada 49, DOAJ ada 25, dan Scopusnya ada 3. Total semua jurnalnya ada 68. Nah, ini bisa dicek nanti teman-teman. Pak, cara ngecek dia terindeks Sinta itu di mananya, Pak? Nah, teman-teman bisa langsung ke link jurnalnya ya. Kemudian nanti diklik bagian indeks, biasanya muncul ya. Bagian indeks itu di bagian di sini kok nggak ada. Ini jurnal template-nya. Di sini sudah ada. Nah, ini langsung terindeks Sinta 2 ya. Kalau ini sudah langsung terlihat di halaman pertama. Kalau belum terlihat di halaman pertama, biasanya di bagian about. Ini about the journal. Kemudian nggak ada, ini untuk ngecek scope-nya apakah sudah sesuai. Kemudian karena di sini sudah langsung muncul ininya. Nah, biasanya kalau yang nggak muncul ininya, kita klik di abstrak sama indexing, biasanya di bagian jurnal ya. Di sini nggak ada karena sudah nampak di sini Sinta 2. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengunjungi jurnalnya dulu biar tahu, seperti itu. Misalnya bioeksperimen ini, kalau biologi ya teman-teman, maka nanti bisa dicek. Nah, review. Nah, ini biasanya copy review juga di upload. Nah, ini langsung sudah ditampilkan di halaman pertama. Ini bagus, jadi biar kita tidak bingung, ini sudah Sinta 3. Nah, seperti itu. Kalau pengen lebih jelas lagi, teman-teman langsung ke link Sinta ya. Sinta ini aja nanti muncul. Nah, ini mencari jurnal yang terindeks, apakah dia Sinta 2, 3, atau 1 gitu ya. Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing mungkin. Mungkin itu, Bu, biar kita bisa lebih lama diskusinya. Siap. Terima kasih, Pak Oke. Hidayat.
untuk panjang lebar ceritanya dan juga tips and tricksnya supaya tadi yang menarik perhatian saya adalah supaya kita tidak emosional ketika menerima feedback dari Nah, itu editor kan, dari reviewer nggih, karena memang kadang menyakitkan ya, kita sudah betul. mengerjakan berdarah-darah masih dibilang nggak sesuai dan sebagainya. Baik, para peserta webinar silahkan kita buka untuk sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan silahkan langsung raise hand sehingga saya bisa langsung mengklik Anda untuk kita pin. Monggo silahkan dibuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan pertama. Silahkan. Sepertinya sudah jelas semua ini atau pusing ya karena Terlalu tadi banyak sampai info. detail ya yang dijelaskan. Oke, Oh, saya silakan. mungkin awali nggih Ini Pak ada Dayat. Mbak Ariati Nggih. mungkin. Mbak Oke Ariati Mbak Resen. Arianti, Arianti. Oke, Oke. silahkan. Arianti. Baik, terima kasih Bang Kristi dan juga Bapak Nur Hidayat atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, jadi sebenarnya ini hanya penasaran. Iya. Kan waktu itu saya pernah submit ke jurnal. Mm-mm. Nah, waktu bulan Oktober itu saya sudah dapat LOA-nya juga, Mm-mm. terus artikelnya sudah terpublish, tapi DOI-nya itu belum aktif. Itu kenapa nggih Pak? Oh, betul. Begitu. Bagus. Iya, Pertanyaannya bagus sekali. Ini juga sering dialami dosen, Bu Kristi. Jadi, kekurangan daripada pengelolaan jurnal itu, DOA itu kita harus beli. Nah, beli itu ngantri, Bu. Jadi satu DOA itu berapa ratus ribu, saya lupa. Itu ada harganya. Dan itu beli dan ngantri. Kita kalau di pengaturan, nah ini saya izin share screen lagi. Masih kebuka nggak ya? Oke. Nah, jadi misalnya seperti ini saya tunjukkan. Intinya adalah kalau DOI itu kita harus beli dan biasanya di apa namanya di akun kita ini saya recheck banyak ya. Nah, yang publish seperti ini. Nah, itu kita istilahnya apa ya gitu itu. Indent dulu, Bu. Nah, jadi kita sudah memasukkan apa namanya? Memasukkan DOI-nya pada saat copy edit pada saat production di sini. Itu kita sudah dikasih yang namanya DOI di sini. Ini prosesnya ada banyak karena sudah publish saya nggak berani ngeklik ini. Nanti kalau ini saya klik nggak jadi publish artikelnya. Jadi di proses production ini kita sudah dikasih DOI, link DOI, indent ya. Jadi kita indent dulu baru bayar. Nah, kalau itu prosesnya cepat maka bisa langsung diakses. Tapi kalau prosesnya lama itu tidak bisa diakses terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi harus beli, Pak. Itu yang beli editornya ya, editor jurnal, bukan authornya, tapi pihak editor jurnal. Nah, mungkin kalau belum bisa diakses sebagai alternatif, mbaknya bisa menuju ke link jurnalnya saja, jangan ke DOI. Ceknya di mana Pak? Di archive misalnya. Saya misalnya pengen akses yang bulan ini, yang bulan Februari misalnya, ke PDF sini. Nah, link ini yang dicantumkan kalau tidak ada DOI-nya. Jadi kalau nulis referensi, DOI-nya tidak bisa diakses, link ini yang di copy teman-teman untuk referensi. Bagus sekali Mbak Rianti pertanyaannya. Seperti itu. terima kasih Bapak, penjelasannya sangat jelas. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Kita juga biasanya loh ini kok nggak bisa diakses ya. Betul. Kecuali untuk yang close access memang ya yang yang berbayar itu ada yang seperti itu. Iya. Insya Allah ada. Saya pernah waktu itu publish Scopus, ke Bu. Q3 kalau nggak salah. Nah, Tapi kalau Scopus kemudian, beda lagi, Bu. iya, waktu awal kita diberitahu bahwa ini sudah terbit, kita bisa akses, kita bisa dengan mudah mendownload. Kemudian beberapa waktu kemudian sudah tidak bisa dimasuki lagi. Oh, iya. Jadi mungkin itu penyebabnya apa nih Pak? Apa restricted Oke. untuk beberapa waktu saja bagi author atau seperti apa nih Pak? Ya, itu bergantung dari pilihan apakah close access, hybrid, atau open access. Kemudian dokumen itu biasanya masuk ke Scopus itu ada prosesnya juga. Itu biasanya memakan waktu 1,5 bulan. Dokumen masuk ke Scopus
Ada yang langsung masuk, terbit langsung masuk, ada yang butuh waktu 1,5 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Jika jurnalnya melakukan online first. Nah, kalau online first ini kan sekarang lagi sering dipakai di jurnal Scopus nih, online first. Jadi belum waktunya terbit, tapi sudah diterbitkan dulu. Wah, itu lama itu biasanya. Masuk di Scopusnya agak lama. Oke, Nunggu. Kemudian kalau yang tadi biasanya kalau close access itu yang bisa mengakses hanya penulisnya Mm-mm. dan corresponding. Kalau nggak corresponding biasanya nggak bisa. Iya. Biasanya seperti itu. Kemudian kita juga kalau pilih close access tidak bisa men-share di platform selain kampus. Itu dilarang biasanya. ResearchGate itu nggak boleh sebenarnya. Itu melanggar aturan close access seperti itu. Baik, kita terima kasih Pak Oke, Dayat. Kita cek apakah ada pertanyaan selanjutnya. Monggo teman-teman, masih open untuk 2 pertanyaan lagi. 1 atau atau 2 pertanyaan, monggo via chat silakan. kalau yang masih Oke, malu kalau via chat yang boleh. masih malu-malu boleh via chat. Atau boleh, Japri enggak apa-apa. Oke. Sambil menunggu ya Pak. Oke, Ini tadi boleh. kan yang menarik buat mahasiswa adalah bagaimana kita menentukan research gap-nya itu yang kuat seperti apa, yang enggak itu seperti apa. Dan bagi yang pemula, terutama peneliti pemula yang mereka tadi berawal dari apa yang disampaikan Bu Indah adalah harapan kami adalah dari proses pemagangan, magang pendidikan itu bisa menghasilkan luaran yang salah satunya adalah artikel yang bisa dipublikasikan di Sintatika. Nah, kadang-kadang kan anak-anak itu pokok syukur neliti, data juga pokok syukur ada itu. Nah, gimana kita membekali mahasiswa ini dengan kamu harus cari research gap yang kuat supaya nanti kontribusinya dan juga bedanya dari penelitian yang terdahulu itu terlihat benar gitu. Terus pun Pak. Betul. Itu keren banget pertanyaannya, Bu. Jadi tadi dijelaskan juga sama Bu Indah pakai Nova AI ya kalau nggak salah. Nah, itu Ini pakai juga Nova bisa AI. itu bisa menjadi gap tersendiri. Kan mungkin belum banyak yang meneliti tentang itu. Pakai Nova AI. Kalau yang ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya kan banyak. Tapi kalau Nova AI kan mungkin belum pernah. Lah itu sudah jadi satu gap tersendiri. Kemudian ditambah lagi gapnya. Misalnya jangan hanya dari satu sekolah misalnya. Dari beberapa sekolah di wilayah yang berbeda. Tapi karena magang itu satu sekolah aja nih. Satu sekolah. Nah, kalau satu sekolah aja diusahakan, yang paling penting ini diusahakan partisipannya banyak. Itu nanti iya. lebih kuat. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu akan disukai editor. Kalau Sinta ya itu di atas 50 diusahakan. Kalau Scopus menurut saya pribadi pengalaman itu harus di atas 100 Bu, kalau Scopus. Kalau Sinta paling enggak ya di atas 50 lah. Jangan di bawah ya. Kalau di bawah nanti kalau saya pasti saya reject kalau di bawah 50 karena kuantitatif itu minimalnya kalau menurut Creswell itu 30. Tapi kurang valid gitu ya. Jadi biasanya kalau Sinta-Sinta itu 50 ke atas. Kalau Scopus harus di atas 100. Nah, kemudian nanti bisa jadi ini karakter partisipannya itu yang menjadi gap juga. Misalnya kalau di Jember itu karakter siswanya seperti apa, kalau di yang lain kan bisa jadi beda. Nah, itu bisa dijadikan nanti pakai purpose of sampling, kriterianya seperti apa, lah itu bisa. Samplingnya yang dijadikan gap itu juga bisa. Terima kasih Bapak. Berarti kalau misalkan ya, ini berdasarkan fakta yang sudah ada. Biasanya anak-anak itu kan megang satu kelas yang rata-rata isinya antara 25 sampai 40 per kelasnya. Berarti dimungkinkan ya, mereka semacam collab kayak membandingkan di kelas 1 sama kelas yang Bisa. satunya. Itu. Nah, itu mungkin nanti bisa kita terapkan untuk mahasiswa ini. Jadi Betul. teman-teman yang ada di sini yang Kolaborasi. bisa kolaborasi. Diizinkan ya, Mem? Diizinkan. Boleh Pak, diizinkan sama Buka Prodi. Jadi penelitiannya satu yang Aman. dilakukan oleh 2 atau 3 mahasiswa, insya Allah masih Ya, diakui. itu bisa. Sama ini Bu mungkin. Kalau topiknya sama, teman-teman kalau di tempat kami ya, kalau yang saya bimbing itu kalau topiknya sama, itu
teman-teman buat grup dengan teman-teman yang topiknya sama itu. Karena bisa jadi referensinya lah, ini referensi biasanya itu hampir sama. Contoh misalnya yang diteliti tentang writing, pasti kan nggak jauh-jauh dari writing gitu kan, sama. Atau AI pasti sama gitu. Nah itu bisa jadi apa kemudian dari teman-teman mahasiswa untuk mencari referensinya itu. Oke, siap, matur nuwun. Ini sepertinya yang belum berani bertanya hari ini sedang overwhelmed dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan ya. Karena wah, Nggih, ternyata nggih. begitu ya, kok rumit ya ternyata. Tapi kalau sudah Iya, dijalani insya Allah enggak kok. oke. Oke, Cuma terima ini Bu, kasih. saya sekedar mewanti-wanti ya buat teman-teman karena sekarang ini lagi marak juga di kampus kami itu pilih yang fast track. Benar sekali Jadi Pak, kasus benar di sekali. prodi kami adalah mahasiswa pilih fast track bayar 3 juta Bu, terbit Hmm. dalam waktu 1 minggu. Itu Hmm. langsung peraturan kami rubah. Kami rubah yaitu dengan cara ketika mereka milih fast track tidak bisa menunjukkan proses daripada reviewnya, maka dia harus ujian. Jadi Oke. ujian dengan penguji apa namanya artikel tadi harus diuji. Jadi tidak bisa langsung kita luluskan. Hmm. Karena banyak yang ngapunten jurnal-jurnal yang sekarang karena Sinta tidak ada discontinue ya Bu ya. Masih wacananya mau diadakan tapi masih belum ada. Dan sekarang ini juga banyak apa predator Sinta tapi ya. Jadi yang penting bayar 1 hari dapat LOE terus langsung terbit 1 minggu, nggak ada proses reviewnya. Itu kita langsung ketika disodori seperti itu langsung kita ngomong kepada para mahasiswa, Anda harus ujian lagi seperti itu. Hmm. Karena Oke. itu kurang bagus untuk akademik Ya. seperti itu. Alhamdulillah di kita sudah dipagari Pak. Jadi meskipun mereka sudah bisa menunjukkan bukti-bukti ada review dan sebagainya, tetap kita uji lagi. Betul. Itu lebih Benar-benar bagus. paham apa tidak dengan apa yang sudah dituliskan, dituangkan di dalam artikel tersebut, tapi tetap dengan menunjukkan itu tadi bahwa kalau memang sudah melalui proses tersebut, mana buktinya. Mm-mm. Review awal, kemudian hasil revisi dan sebagainya sampai akhirnya publish. Betul. Ya itu memang kalau kalau kita bilang ya kesempatan itu ada, bukan Iya, bukan karena memang ada, tapi ya diadakan sih sebenarnya orang-orang tersebut. iya, Oke, betul. jadi akademik kita juga menjadi tercoreng dengan oknum-oknum Mm-mm. tersebut. Saya yakin masih banyak di antara sekian banyak orang yang memilih untuk jujur dan melakukan sesuai dengan prosedur. Betul. Ampun, terima kasih Pak Dayat. Nggih, Insya Allah kita sambung lagi. Ini bukan berakhir di sesi ini saja ya Bapak. Terima siap. kasih untuk ilmunya. Insya Allah sangat Sama-sama. bermanfaat buat kami selaku dosen pendamping dan juga mahasiswa-mahasiswa para peserta yang mengikuti kegiatan workshop dari pagi sampai siang ini. Sebagai bentuk penghargaan kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah Bapak siapkan buat kita. Dari tadi keluar masuk Zoom, alhamdulillah Nggih, kita masih ngapunten. eh, diberikan kesempatan untuk sampai di sesi ini. Izinkan saya untuk share screen untuk membagikan sertifikat secara simbolis kepada Pak Dayat. Nggih. Oke, terima kasih dengan bangga kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyampaikan ucapan yang terima kasih kepada Dr. Nur Hidayat MPD sebagai narasumber dalam acara webinar seminar persiapan penelitian dan publikasi ilmiah dalam program magang kependidikan sebagai implementasi tugas akhir bukan skripsi atau kita singkat dengan TABS yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Semoga dari paparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber, baik panjenengan dan Ibu Indah, bisa memberikan pencerahan buat kami selaku dosen pendamping dan putra-putri kami selaku mahasiswa yang akan melaksanakan program magang pendidikan. Terima kasih. Amin. Saya ucapkan Bapak untuk waktunya dan sharing ilmu. Allah bermanfaat buat kita semua.
Amin. Terima Baik. kasih banyak Bu Kristi, Bu Indri, Oke. Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Dayat. Semoga lain kali kita bisa Iya. bersua lewat darat. Iya, Ini baru. Tadi sudah ada usulan untuk mengundang Bapak nih untuk memberi kuliah tamu di kami. Iya, Siap, karena siap. kita Secara perlu itu. rutin. Oke. Bapak mohon untuk Siap. tidak meninggalkan Zoom dulu. Kita minta Oh, waktunya nggih, sebentar siap. untuk sesi dokumentasi. Silahkan teman-teman dari tim. Sebelumnya saya izinkan untuk menutup sesi utama hari ini, workshop kuliah tamu bersama dua narasumber terbaik kita. Terima kasih untuk ilmunya Bu Indah dan Pak Dayat. Matur nuwun. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya kegiatan dengan sangat baik. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian pemaparan materi dan sesi diskusi yang sangat menarik, inspiratif, dan penuh wawasan dari kedua narasumber kita. Semoga ilmu, pengalaman, dan strategi yang telah dibagikan pada hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam menyusun penelitian, melaksanakan program magang kependidikan, serta mempersiapkan publikasi ilmiah sebagai implementasi tugas akhir bukan skripsi atau TABS. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Indah Werdiningsih MPD dan juga Bapak Dr. Nur Hidayat MPD serta Ibu Kristi Nur Aini MPD selaku moderator. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak, Ibu, serta seluruh peserta dalam kegiatan kuliah tamu webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara maupun dalam saya memandu kegiatan ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, silakan mengisi link presensi yang telah disediakan di chat box. Akhir kata, saya selaku pewara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Nggih. Izin pamit dulu Bu Kristi, Bu Indri, Bu Indah, Nggih. terima kasih. Terima Bisa- kasih kembali Pak Dayat. Bisa kolaborasi ya Bu Kristi. Insya Allah Siap. Pak, siap saya Pak. Kami tunggu Pak. Nggih, Siap, siap. Matur Monggo nuwun, saya Pak Dayat. izin pamit dulu nggih. Nggih, Nggih, terima matur kasih. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.